Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam tempat Bapak Hendra dan teman-teman menyaksikan video kami. Sebelumnya kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Fabeldi Serafin dengan NIM 082111633036 dan rekan saya. Saya Gusti Ngurah Agung Gede Satria Nararia Teja Putra dengan NIM akhir 038. Di sini kami hendak menjelaskan proyek UAS kami yang pada mata kuliah analisis dan visualisasi data kelas I2 yang berjudul Evaluation of Vehicle Quality Performance Using Random Forest to Measure the Accuracy, Recall, dan Precision. Ini adalah beberapa topik bahasan yang akan kami jelaskan nanti, terdiri dari introduction, literature review, methodology, update dataset, trial and discussion, and conclusion sama evaluation-nya. Untuk yang pertama ada introduction. Latar belakangnya ini manusia yang ingin membeli mobil biasanya mendasarkan keputusannya terhadap harga, kenyamanan, keamanan, dan kemewahan pada mobilnya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana tingkat precision, recall, dan akurasi sehingga dapat menciptakan suatu teknik performa atau perbandingan performa untuk menghasilkan prediksi kualitas mobil yang diharapkan dapat diperluas di industri-industri lain. Nah, terdiri dari algoritma komparatif, algoritma statistik, algoritma berbasis kecerdasan buatan, dan algoritma pengolahan gambar video. Berdasarkan penelitian sebelumnya, secara garis besar dapat berbagai masalah dalam upaya penelitian termasuk kurang maksimalnya penggunaan atribut dalam dataset, evaluasi jumlah kecil subjek untuk dideteksi, dan kuantitas atribut yang digunakan dalam membangun algoritma, serta pada penelitian sebelumnya itu juga memiliki kekurangan seperti kurang adanya metode yang cocok untuk mengolah dataset tersebut. Kemudian untuk material dan metodenya, Random Forest ini adalah algoritma yang dibangun berdasarkan bagging dan menambahkan informasi tambahan ke model. Dibutuhkan ensemble acak dari kumpulan data untuk membangun dari Random Forest sendiri. Sampel dibagi dan diberikan ke setiap pohon keputusan atau Random Forest dan sampel serta fitur dilatih dan diberikan keluarannya atau output. Kemudian algoritma Random Forest ini diulang berkali-kali sehingga diharapkan dapat memperoleh klasifikasi yang akurat mengamati nilai akurasi dan dari algoritma yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, ini menjelaskan dataset yang kami ambil. Jadi dataset ini kami peroleh dari UCI Machine Learning Repository yang terdiri dari 1.728 record sampel yang terbagi dalam 7 atribut. Kemudian ini adalah penjelasan dari atributnya. Yang pertama ada buying yang menjelaskan harga beli kendaraan, kemudian main, harga perawatan kendaraan, kemudian ada doors, yaitu jumlah pintu kendaraannya, kemudian ada person, jumlah penumpang, kemudian ada logbook, yaitu ukuran bagasi, safety, perkiraan keamanan, dan class, yaitu level evaluasinya sendiri. Ini data aslinya yang kami peroleh, kemudian kami handling kategorikal seperti berikut, karena untuk papernya sendiri mengharuskan untuk di handling kategorikal supaya bisa diproses lebih lanjut dengan metode random forest. Untuk eksplorasi data, kami melakukan eksplorasi data menggunakan function info dan describe untuk mengetahui jumlah, karakteristik, dan isi data yang kedepannya kami gunakan sebagai pertimbangan pemodelan random forest-nya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada step preprocessing data. Yang pertama ada handling missing value. Dataset yang kami gunakan kebetulan tidak ada missing value, bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Kali ini kami tidak perlu handling missing value yang ada di data tersebut. Kemudian ada encoding categorical feature. Nah, setelah itu dilakukan proses encoding pada fitur-fitur kategorikal. Nah, encoding ini adalah langkah penting dalam pemrosesan data.
sehingga dapat mengubah variabel kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan oleh model machine learning. Kemudian ada feature scaling. Fitur ini untuk mengubah nilai-nilai dari fitur numerik dan dalam dataset dalam skala yang berseragam. Tujuannya adalah untuk menghindari dominasi atau pengaruh yang berlebihan dari fitur dengan rentang nilai yang besar terhadap model machine learning. Dalam kode ini digunakan metode standard scaling dengan bantuan pustaka scikit-learn. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke bagian inti dari presentasi kali ini, yaitu pemodelan random forest. Next. Nah, sebelum itu ada sedikit konsep dasar terkait random forest yang kami lampirkan, yaitu suatu algoritma Ansible yang memanfaatkan sejumlah decision tree untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan terhadap overfitting. Nah, dalam kasus ini, model random forest classifier dari scikit-learn digunakan untuk membangun model klasifikasi. Nah, pertama ini kami menggunakan 100 dulu, tapi nanti juga kami akan melakukan eksperimen dengan berbagai decision tree. Next. Nah, sebelum itu kami juga sudah memvisualisasikan terkait feature importance, yaitu menggunakan bar plot untuk membantu dalam memahami kontribusi relatif dari setiap fitur terhadap prediksi model. Jadi, visualisasi di sini menunjukkan tingkat importance dari masing-masing fitur. Nah, tapi dalam percobaan kali ini kami tetap menggunakan keenam atribut yang ada. Next. Nah, di sini juga sesuai arahan dari Bapak Hendra, kami juga sudah melakukan beberapa variasi, yaitu kombinasi parameter. Kami memilih 3 variasi training dan testing, yaitu 90% banding 10, 75 banding 25, dan 60 banding 40. Lalu dari ketiga variasi splitting tersebut, kami juga memodelkan 4 N-estimator, yaitu 10, 88, 100, dan 200, yang di dalamnya mencakup masing-masing 4 lagi variasi max depth, yaitu 0, 1, 5, dan 10. Jadi total terdapat 48 model percobaan. Next. Selanjutnya ada uji coba dan pembahasan. Nah, hasil percobaan yang kami temukan melakukan eksperimen dengan menggunakan beberapa rasio pembagian data training dan testing. Seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, ada 3. Nah, setiap iterasi melibatkan pemisahan data dan pelatihan model menggunakan kombinasi N-estimator dan max depth-nya masing-masing. Hasil dari masing-masing iterasi termasuk akurasi, presisi, dan recall direkam dalam data frame untuk memberikan gambaran lengkap. Nah, di sini kami juga melampirkan cuplikan dari code-nya guna memastikan pekerjaan kami dilakukan dengan sungguh-sungguh. Next. Nah, masuk ke bagian inti, yaitu hasil percobaannya. Nah, berikut merupakan output dari eksperimen yang kami lakukan. Dapat dilihat bahwasannya model yang memiliki nilai akurasi, presisi, dan recall tertinggi itu yang saya highlight warna hijau, itu di splitting rasionya itu yang trainingnya 75, testingnya 25. Kemudian N estimatornya 88, dan max depth-nya itu none. Jadi itu yang memperoleh hasil tertinggi. Itu di bawahnya juga ada keterangan, akurasinya itu 97 sekian, presisinya 98 sekian, dan recall-nya 97,6 sekian. Dan itu melampaui berbagai kombinasi lainnya. Jadi ini adalah model terbaik dari 47 model lainnya. Next. Nah, di sini kami juga melakukan perhitungan rata-rata akurasi, precision, dan recall untuk mengetahui splitting data terbaik pada dataset ini. Eh, Dapat dilihat pada tabel bahwa yang splitting 75 banding 25 itu unggul dibanding 2 splitting lainnya. Bagaimana caranya? Ya, kami tinggal dari 48 model yang telah kami generate tadi, kami tinggal rata-ratakan untuk masing-masing splitting data. Untuk akurasinya kami jumlahkan semua lalu cari meannya, dan begitu juga untuk precision dan recall. Dan lagi-lagi di sini yang training 75 banding 25 masih unggul dibanding 2 splitting lainnya. Next. Nah, di sini
Juga kami melakukan visualisasi hasil terhadap hasil tabel sebelumnya guna mempermudah pembaca. Nah, dapat dilihat sesuai tabel sebelumnya, splitting 7525 unggul dibanding dua splitting datanya. Itu splitting yang tengah itu menunjukkan keunggulan, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi hal ini tetap dapat mempengaruhi performa model. Next. Di sini juga kami lampirkan visualisasi menggunakan heat map terkait rata-rata akurasi dari masing-masing N estimator dan split data. Jadi di X-nya itu split rasio atau split data, dan Y-nya itu ada N estimatornya. Nah, dapat dilihat indikator di sebelah kanan itu menunjukkan yang ungu itu rendah dan yang kuning itu semakin naik, itu semakin tinggi mendekati satu. Terlihat bahwa splitting rasio yang 75/25 yang tengah itu unggul dari dua lainnya, karena dapat dilihat dari N estimatornya yang 10 saja sudah hijau, bahkan sampai ke 200 cenderung stabil untuk kuning, dan puncaknya itu ada yang di 88 yang paling kuning. Next. Eh, Kesimpulan dan sarannya, dari 48 model yang telah kami latih, model yang memiliki akurasi tertinggi, model akurasi, presisi, dan recall tertinggi yang tadi splitting rasionya 75/25, N estimator 88, dan max depth-nya 6. Berdasarkan hasil visualisasi, model dengan splitting ratio 0,25 juga memiliki rata-rata akurasi, presisi, dan recall terbaik dibanding dua splitting ratio lainnya. Dan saran, untuk penelitian ke depannya, besar harapan kami bahwa dataset ini akan memiliki lebih banyak sampel guna meningkatkan keakuratan dalam pemodelan random forest. Penelitian ke depan juga dapat melakukan pemodelan dengan algoritma atau metode lainnya. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, dan mohon maaf apabila terdapat dari kesalahan baik perbuatan, perkataan, maupun ucapan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.